Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zaini Gani dengan NIM C1C018060 akan membahas mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Di mana materi pada hari ini ada dua seperti yang ada dilihat pada layar berikut. Kita masuk saja ke pertama, yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi, batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuan kerangka dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan. Ketiga, auditor dalam menjalankan tugasnya. Keempat, para pemakai laporan keuangan. Berikut adalah para pemakai dan pengguna dari kebutuhan informasi pada laporan keuangan. Yang pertama, investor sekarang dalam potensia. Yang kedua, pemilik dana kord. Yang ketiga, pemilik dana syirkah temporer, pemilik dana titipan, pembagian dan penerima zakat, infak, sodako dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha, pelanggan, pemerintah dan masyarakat. Paradigma dari akuntansi syariah pada transaksi syariah adalah amanah, yaitu alam semesta dan segala isinya diciptakan oleh Allah sebagai titipan yang dipercaya sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan hakiki material dan spiritual atau al-falah. Asas dari transaksi syariah terdiri atas 5. Yang pertama, persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua, keadilan atau adalah. Yang ketiga, kemaslahatan atau maslahah. Keempat, keseimbangan atau tawazun. Dan universalisme atau syumuliyah. Di dalam transaksi syariah terdapat karakteristik di mana karakteristik tersebut antara lain, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Kedua, transaksi kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai. Tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur maisir, tidak mengandung unsur gharar, tidak mengandung unsur haram, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta keuntungan untuk semua pihak. Tidak adanya distorsi harga melalui rekayasa permintaan dan penawaran, dan tidak mengandung unsur-unsur kolusi dengan suap, menyuap atau riswah. Nah, tujuan laporan keuangan umumnya adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, tujuan laporan keuangan lainnya diantaranya sebagai berikut: meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi mengenai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah. Nah, yang berikut adalah asumsi dasar yang dimana terbagi atas dua, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Di dalam transaksi syariah dan laporan keuangan terdapat karakteristik kualitatif, di mana karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipahami. Kedua, relevan. Ketiga, dapat dibandingkan. Dan keempat, keandalan atau reliable. Nah, kendala informasi yang relevan dan andal di dalam transaksi dan laporan keuangannya pada akuntansi syariah itu adalah tepat waktu dan keseimbangan antara biaya dan manfaat, di mana pengukuran unsur laporan keuangan terdiri dari dua pengukuran, yaitu biaya historis atau historical cost dan biaya kini atau current cost. Laporan keuangan entitas syariah di dalam PSAK nomor 101 di dalam revisi 2016 adalah sebagai berikut: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. Laporan keuangan bank syariah berdasarkan PSAK 101 revisi 2016 adalah sebagai berikut: laporan keuangan atau neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan pengguna dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.
Nah, berikut adalah konsep dasar akuntansi menurut AAO, IFI, dan pemikir Islam, di mana tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan menurut AAO, IFI, dan pemikir Islam adalah sebagai berikut. Dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Tujuannya untuk membantu bank dan lembaga keuangan syariah dalam memilih sebuah alternatif metode akuntansi pada saat standar yang belum mengatur. Terus menetapkan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Tujuannya juga untuk membantu dalam memandu manajemen untuk membuat pertimbangan saat penyusunan laporan keuangan, serta tujuan yang jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan penggunaan dan meningkatkan pemahaman informasi, pemakai dan kebutuhan informasi di dalam laporan keuangan menurut AAO IFI antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemegang saham, pemegang investasi, pemilik dana bagi deposan bank, pemilik dana tabungan, pihak yang melakukan transaksi bisnis, pengelola zakat, dan pihak yang mengaturnya. Terus paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah, di mana paradigma asas dan karakteristik transaksi syariah tidak dapat dipisahkan dari ekonomi Islam, karena ekonomi Islam merupakan pelaksana syariah Islam dalam konteks muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi syariah seharusnya didasarkan atas prinsip dasar ekonomi Islam dalam rangka mencapai tujuan syariah atau yang disebut dengan al-maqasid syariah. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip syariah Islam menurut Ibnu Al-Farabi, di mana sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut halal. Yang kedua, tidak boleh dilakukan secara tidak adil, tidak boleh memasukkan hal-hal yang belum pasti, dan harus mempertimbangkan al-maqasid dan masalih. Terus laporan keuangan yang diminta oleh AAO IFI antara lain sebagai berikut. Yang pertama, laporan perubahan posisi keuangan. Kedua, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, laporan sumber dan penggunaan dana qard hasan, dan laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.